brand aktivis ya teman-teman, coba di garis bawahi brand aktivis. Nah, apa kegiatannya dalam keseharian kita perlu korek di hari ini ya. Karena selama 10 tahun itu bukan hanya kemudian mempertanyakan gue mau ngapain dalam hidup, tapi juga mempertajam metodologi pengembangan brand. Karena waktu resign dulu niatnya adalah oke, kalau gitu saya ingin membangun brand-brand lokal Indonesia gitu kan. Terus caranya gimana toh? Ya nggak tahu juga. Baru 2016-2017 ketemu sama Bang Andi Fnoya ya. Ngobrol kenalan karena mungkin beliau kenal sama bokap juga kan. Jadi ditanya Arto kerjanya apa? Oh, saya bantu brand-brand lokal kecil supaya mereka bisa punya impian tercapai. Dari mana sekolahnya? Dari sini. Oh, terus dia bilang, oh ada ya orang tolol kayak kamu. Ada ya? Orang. Ya, Instagram itu adalah keberpihakan kepada usaha kecil menengah. Gitu ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa berkomunikasi. Kalau memang tidak berpihak, maka dari awal nggak ada di sosial media. Hanya brand-brand besar yang punya uang yang bisa masuk ke televisi. Dan begitu ada teknologi, artinya dunia memberikan kesempatan bagi small medium enterprises untuk bisa bersaing as good as gitu kan, big brand. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini tuh spesial Mir, karena kita merayakan 17 Agustus tahun 2024 ya. Yang keberapa? Yang keberapa? Ke-79. Nggak salah. Nah, untuk hari yang spesial ini kita juga datangin seorang expert di bidangnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Arto Biantoro. Brand-brand lokal harus terus bergerak, bangkit, dan menjadi inspirasi. Keberadaannya bukan hanya untuk membangun ekonomi nasional, tapi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial lewat penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan akhirnya membangun rasa bangga pada Indonesia. Kia Seviarto Subiantoro atau yang lebih sering dipanggil Mas Arto Biantoro adalah seorang praktisi, moderator, pembicara, pemerhati dan penggiat brand lokal Indonesia. Tapi Mas Arto lebih senang dikenal sebagai brand aktivis. Mas Arto lulusan dari SMA Kolesi Kanisius Jakarta dan melanjutkan pendidikan di bidang sistem informatika dan desain periklanan di California State University of Fresno dan Academy of Art University di San Francisco, Amerika. Saat ini sangat sibuk di berbagai kegiatan pembangunan brand, mulai dari pelatihan, proyek profesional, hingga gerakan kesadaran cinta brand lokal seperti Brand Adventure, Brand Start, Brand Outlook, dan Citra Kemasan. Penghargaan Citra Pariwara kategori TV komersial pernah diraih Mas Arto untuk brand Coca-Cola dan masih banyak lagi penghargaan yang diraih olehnya. Kecintaan pada dunia merek menggiringnya sampai awal tahun 2007 di mana Mas Arto mendirikan Gambaran Brand Group, dan itu pun perjalanannya masih banyak yang pengen kita ketahui untuk bisa menjadi inspirasi kita terhadap nusa dan bangsa kita Indonesia. Yuk kita dengerin yuk obrolan kita dengan Mas Arto. Nah, beliau ini adalah brand aktivis ya teman-teman. Coba di garis bawahi brand aktivis. Nah, apa kegiatannya dalam keseharian kita perlu korek di hari ini ya. Nah, sebelumnya Mas Arto, kita ini sekarang lagi ada di Benda Design Hub. Jadi emang kita podcast ini selalu kita rekamannya di sini seminggu sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen datang juga, karena ini tempat sebenarnya bisa bikin acara apapun selain podcast. Ya, kita bilangnya Creative Hub ya. Creative Hub. Jadi kita memang mengumpulkan semua brand juga di sini, beberapa material building, karena kebetulan kita berdua bergerak di bidang building project gitu ya, construction dan design gitu ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk datang ke Benda Design Hub, karena kebetulan kita di Jalan Benda di daerah Kemang
Itu Ya. Mas Arto. Ribet ya, tapi nggak apa-apa. Ketawa. Mas Arto apa kabar? Apa kabar Mas? Kabar baik. Merdeka pertama. Merdeka. Merdeka. Nah, itu. Seneng banget kita kedatangan tamu yang seneng seperti Mas Arto, Yes. ya kan sudah Banget. meluangkan waktunya di waktu-waktu yang sibuk sampai berlari-lari. Kalau nggak lari ya nggak usah seru ya lah, Mas ya. betul. Mas Arto apa kabar? Kabar baik, kabar penuh semangat ya karena Kayaknya semangat terus nih Mas Arto. iya Iya. ngejar biasa. Biasanya kalau sudah bulan Juni, Juli, Agustus tuh kita udah langsung bilang, waduh target masih jauh nih. Tahunan ya. Iya. Udah mid of the year. Iya benar-benar nggak Udah kerasa ya. melewat malah ya. Iya. November tinggal nunggu miracle aja. Kalau kamu Iya ya ampun. Mas Arto kegiatannya apa sih hari-hari? hari-hari ya, hari-hari aku ada brand developer company sebenarnya, namanya Oke. Gambaran Brand. Gambaran Oke. brand. Gambaran Gambaran Brand. Kami Brand. fokus kepada pengembangan brand-brand lokal ya sejak tahun 2006. Hanya lokal. Hanya lokal karena kaulnya lokal. Oh, oke. oke. Tapi secara keilmuan sebenarnya bisa. Tapi dalam dunia brand itu kita harus bisa berpihak. Jadi kita harus bisa menentukan. Meskipun misalnya secara interior kita bisa ngerjain semuanya, tapi kemudian kita memilih satu spesifikasi sebagai ciri khas kita, di mana kemudian dari situ kita kemudian masih bisa mengembangkan yang lain-lain. Tapi publik taunya kita ahli di bidang itu. Ahli di bidang itu. Jadi ya kira-kira sama ya. Kalau keilmuannya mungkin hampir sama, tapi yang membedakan adalah angle keberpihakan kepada brand-brand lokal. Sejak kapan Mas gambaran brand ini ada? Tahun 2006. 2006. 2006 ya. 2006 tuh kayak 20 tahun nggak sih? Ya hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun Iya, loh. kayaknya baru kemarin ya. Iya, 18 tahun berarti udah. Ya, hampir Wow. 2006. Jadi aku memulai dari dunia kreatif. Jadi ini dunia advertising ya. Advertising tuh sangat happening banget di 80 90. Iya. Lalu 2010 mungkin masa kejayaannya mulai menurun, lalu berpindah ke digital marketing, meskipun sebenarnya pendekatannya tetap pendekatan Sama ya. old fashion agency, tapi karena pendekatan digital jadi banyak agensi yang menyebut diri mereka digital marketing. Tapi rohnya dimulai dari 80-an, mungkin 70-an, 80-an menjadi apa? Jaya-jayanya tuh ya, iklan-iklan televisi dan lain-lain. Iya. Aku masuk di tahun 90-an. Backgroundnya Mas Arto tuh apa Mas? Backgroundnya advertising design, jadi sekolahnya memang waktu itu advertising design dari Academy of Art di San Francisco. Jadi ambil 2 major, yang pertama MIS, Management Information Systems, jadi business base, lalu melanjutkan berikutnya ke kota namanya San Francisco. Nah, di situ aku belajar tentang advertising design. Jadi bukan desain komunikasi visual atau DKV, tapi advertising design. Beda ya? Beda. Kalau DKV ya graphic design jadinya. Ya. Kalau advertising design jadinya art director. Oh. Jadi art director. Nah, ya sempat kerja di sana hampir dari sekolah kuliah sampai selesai mungkin hampir 9 tahun. Tahun 2000 pulang ke Indonesia, 99 tepatnya, karena waktu itu ada Y2K kan ya. Wah, dunia mau kiamat, pulang gitu ya. Karena panik kan, angkanya 000 semua tuh gimana. Iya benar ya. Ingat nggak sih? Iya. Ingat kan Y2K ya? Iya. Ya udah pulang ke Indonesia, lalu kerja untuk multinational agency. Jadi banyak perusahaan-perusahaan periklanan pada masa itu yang punya cabang-cabang di seluruh dunia. Jadi buka juga di Indonesia. Jadi aku bergabung di sana menjadi junior art director, ya, terus bertahan pelan-pelan naik menjadi creative director. Tapi interestingly yang ku kerjakan hampir semuanya multinational company karena terafiliasi dengan international agency. Jadi ya wajar lah account-nya dapatnya dari luar negeri. Jadi negara-negara yang terafiliasi kemudian otomatis harus pegang account itu. Jadi hampir sekitar 6 tahun itu aku teringat sekali ya kliennya keluar masuk ya multinational company lah ya. Tapi ya ini kembali lagi ke menemukan panggilan ya, sangat menarik karena waktu ku berangkat ke Amerika bapak
itu sangat nasionalis sekali. Dia bilang, kamu sekolah ke Amerika, ambil ilmunya, pulang dan bangun negerimu. Wah, anak umur 18 tahun disuruh. Ngeri ya? Dengan misi tertentu. Iya, gitu ya. kayak ini aja nih, special agent gitu ya. Ya tentu saja nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Tapi begitu pulang, mulai mengerjakan banyak multinational project, aku memahami satu hal yang menarik bahwa semuanya juga dimulai dari skala kecil, dari garasi, karena setiap brand yang kami develop kami harus baca sejarahnya, foundernya, karena founder vision mempengaruhi how the brand growth in the future gitu. Jadi boro-boro kita bikin materi komunikasi, kita harus baca fundamental dari brand itu apa gitu. Ya sebenarnya kalau di dalam dunia desain ya basic ya, kita harus bisa paham dulu esensinya, baru kita mulai bisa berkreasi gitu kan. Nggak boleh pegang laptop, nggak boleh pegang apa, cuma pensil sama kertas, baca buku, nyobain produknya dan segala macam lah. Nah disitulah kemudian ya ini lagi-lagi nggak tahu, memang udah nasib ya, jalan ya. Nggak sengaja lagi duduk di sebuah kawasan di mana, di Kelapa Gading, ada UMKM kecil di pinggir jalan lagi jualan. Terus saya lagi lihat ya, aku lihat tukang jualan itu tiba-tiba kayak gila, ini orang terima duit, masak, ngebungkus gitu ya, ngatur anak buah, sesuatu yang nggak pernah kulihat di korporasi besar, karena kita semua kan by system ya. Kalau ini ngurus keuangan prosesnya banyak ya, prosesnya banyak, satu orang, wow keren sekali nih orang nih gitu. Tiba-tiba keluar dari mulut, Pak, Bapak impiannya apa? Nggak tahu. Itu spontan gitu. Ya, Pak, Bapak impiannya apa? Oh, impian saya, tiba-tiba bapaknya juga ngomong, saya punya impian ingin membawa produk saya masuk ke modern retail. Dia muda, udah tua. Udah tua, bapaknya udah tua. Oh, Bapaknya udah tua. Ya waktu itu udah tua ya. Ya mungkin waktu itu umurku 25, dia mungkin udah 42 gitu lah. Impianku ingin masuk membawa produk ini ke modern retail. Terus dilalah aku bilang, oke Pak, let's go, kita kerjain gitu. Karena dulu aku punya pengalaman pegang beberapa multinational company. Jadi tahu akses dari hulu ke hilirnya, mulai dari supplier cetaknya, kemudian how to communicate-nya, ya ujung-ujungnya coba diaplikasikan. Nah, ya dilalah 3 bulan itu kita kerjasama, jadilah produknya kita bawa ke supermarket, waktu itu hypermart gitu ya, kita bawa dan diterima. Jadi singkat cerita, impian Bapak itu yaitu masuk ke modern channel ya tercapai. Happy banget. Simple itu. Ya aku nggak pernah bayangin itu ya, mata orang yang impiannya tercapai itu bener-bener nggak bisa dibayar sama uang. Matanya berbinar-binar gitu, kayak impiannya kayak bangga banget gitu kan. Pasti lu blessing banget itu. Iya dong. Ya. Dan itu cuma 3 bulan. Bukan itu yang lebih penting, nagih. Oh, jadi pengen lagi. Pengen bantu Iya kayak orang lagi gitu keren ya. Iya kayaknya karena baca kan cerita-cerita gitu, brand-brand yang ku develop waktu itu ya produk-produknya Unilever lah, produknya Coca-Cola lah, produknya. Jadi ngelihat satu impian yang berbinar-binar tercapai itu kayak wow keren banget ya. Mungkin dia bisa jadi the next multi-billionaire. Maybe dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk lebih banyak orang dan lain-lain. Nah mulai nagih tapi ya lagi-lagi idealisme sama tolol itu kan beda-beda tipis ya. Waktu itu masih kerja padahal di multinasional. Dan ini. apa yang terjadi? Resign lo gue gitu. Luar biasa nih. Resign setelah ada satu proses ya. Maksudnya satu apa istilahnya? Satu kejadian. Jatuh kejadian dan sebenarnya itu indikator. Beberapa bulan setelah produk itu masuk ke modern channel, pemilik modern channelnya, bukan pemilik lah ya, merchandising directornya panggil Arto datang. Kamu yang membuat brand ini, packaging ini, iya gitu. Oh, terus mereka kasih lihat mereka punya in-house, karena setiap supermarket punya in-house produk. Lalu dia tanya, apakah Anda bisa bantu kami untuk meredesain ulang 400 packaging kita? Langsung dia berarti jawaban Tuhan. Berarti emang paling bener udah resign ya. Udah resign. Tapi waktu itu kan sangat sebelum 2010 ya, jadi kita nggak ada internet, maksudnya nggak ada Instagram, nggak ada e-commerce, nggak ada
peer to peer apapun Baru teknologi nggak ada. baby itu ya kalau nggak salah. Baru mulai Iya, banget. BlackBerry. Jadi nggak tahu bisnis modelnya juga. Udah keburu resign pula. Tapi itu menjawab pelan-pelan mulai membayangkan apa yang ayah katakan, pulang dan bangun negerimu itu. Tapi ya itu dunia yang gelap karena di tahun 2006 aku nggak tahu bisnis modelnya. Iya. Terus mau fokus bantuin usaha kecil menengah gitu kan, mikro kecil menengah, mikro lagi ya. Terus duitnya dari mana? Masa mereka bisa bayar kita gitu kan? Jadi ya itu tadi antara tolol sama idealis itu beda tipis. Dan aku perlu waktu 10 tahun untuk bisa menemukan model. Jadi surviving by grace of God gitu kan. Setiap tahun ya ada aja project-project. Tapi nggak bisa menemukan ya ini gue siapa gitu. Maksudnya apa yang mau lo lakuin tuh apa sih toh gitu. Ini masih sendiri atau udah ada tim? Ya udah mulai pelan-pelan ada tim karena kemudian kan nggak lama si 400 packaging project itu itu kan ya, kita proyek butuh sendiri. anak buah ya, butuh tim ya, butuh AE, butuh apa ya. Sendirian ya. Tapi kan itu one time project juga kan. Tapi ya dari situ terus berputar lah. Sampai mungkin kuncinya di tahun 2006 karena selama 10 tahun itu bukan hanya kemudian mempertanyakan gue mau ngapain dalam hidup, tapi juga mempertajam metodologi pengembangan brand. Karena waktu resign dulu niatnya adalah oke, kalau gitu saya ingin membangun brand-brand lokal Indonesia gitu kan. Terus caranya gimana toh? Ya nggak tahu juga. Karena ngomongin brand kan ini basically multidisiplin ilmu. Karena misalnya datang satu restoran, nih brandnya keren. Ya keren apanya? Keren interiornya? Ya interiornya. Keren produknya? Ya produknya. Tapi memang tahun segitu tuh brand lokal tuh kayaknya belum ada ya. Iya nggak sih? Udah Iya. ada cuman Belum kayak- terekspos karena Ya, nggak ada sosial media kan. benar. Ya, Nggak ada media yang Nggak ada kayak sosial gitu. media ya. Jadi baru Kalah kali ya. Kalah. Yang punya duit pada saat itu untuk Iya. promosi dan lain-lain ya. Baru 2016, 2017 ketemu sama Bang Andi Fnoya ya. Ngobrol kenalan karena mungkin beliau kenal sama bokap juga kan. Jadi ditanya Arto kerjanya apa? Oh saya bantu brand-brand lokal kecil supaya mereka bisa punya impian tercapai. Dari mana sekolahnya? Dari sini. Oh terus dia bilang, oh ada ya orang tolol kayak kamu. Ada ya. orang. Nah, jadi iya bang gitu. Karena dia jurnalis, jadi Bang Andi juga melihat sosok ini jadi sosok yang menarik karena dia anomali gitu ya. Dan ya aku baru sadar dalam dunia brand hari ini bahwa ketika kita ingin membangun personal branding atau apapun, always reverse the psychology gitu kan. Kalau datang dari kota besar ya udah expected, kalau S3 udah expected. Jadi ya aku beruntung bisa menemukan jalan hidup ini. Karena kalau tidak ya benar-benar as plain as lulus SMA, sekolah, kuliah, pulang, menikah, sukses gitu selesai. Iya. Rutin. rutin. Biasa. Jadi kayak Common. Jadi common gitu. Jadi dan ya bapak ini sangat sangat kental dengan konsep itu dan karena bapak juga seorang seniman kan di eranya. Jadi sebagai seorang seniman dia juga melewati perjalanan yang nggak mudah juga gitu. Jadi jatuh bangun. Jadi melihat itu kayaknya enak juga nih gue jatuh bangun nih supaya ada ceritanya gitu. benar. Ada ya? Iya. Tapi maksudnya ada gitu ya. Ada. Kan sebenarnya orang tuh bisa memilih A, bisa memilih B. Betul, Dan Mas betul. Arto memilih yang nggak mudah gitu loh, iya kan? Betul, Yang betul. tantangannya justru malah banyak ya Mas ya. Kalau dilihat ya. Aku nggak tahu kalau nggak ketemu Bang Andi tuh jadi kayak gimana nasibnya ya. Tapi mungkin ada jalan lain sih. Tapi ya ketemu Bang Andi bilang, kapan-kapan gue mampir ke kantor lo ya gitu. Iya bang, dalam hati ya paling jurnalis mau cari berita gitu-gitu paling. Bener dia datang seminggu kemudian dia datang. Kita nggak sengaja ketemu di acara apa gitu ya peluncuran. Seminggu kemudian dia datang, kita ngobrol panjang lebar dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jam 11 baru pulang kayaknya dia tuh Bang Andi tuh. Berjam-jam kita ngomongin soal brand, creativity, impact dan lain-lain. Lalu Bang Andi cerita, Arto saya mau bikin acara baru, acara televisi baru. Waktu itu Bang Andi udah punya Chick Andy di Metro. Jadi
Namanya apa bang? Namanya Big Circle. Oh Big Circle, oke. Apa isinya? Isinya tentang anak-anak muda ingin membangun usaha dari sudut pandang kewirausahaan sosial. Oh, oke, menarik bang. Tapi Arto nanti bareng sama mentor-mentor yang lain. Mentor tuh apa bang? Ya mentor tuh yang nanti akan mendampingi. Oh iya ya siap. Siapa aja mentornya bang? Oh iya Yoris Sebastian. Oh sorry Sebastian. Siapa lagi? William Tanuwijaya. Wah Tanuwijaya. Billy Boon. Oh Billy Boon. Rene Suardono, Veronica Kolendam, Ben Subiakto. Maksudnya seneng dong. Ya senang. Tapi kan nggak kebayang kalau ya mereka adalah orang-orang yang Udah biasa. yang aku udah baca sering lihat gitu ya, tiba-tiba nggak sengaja akhirnya ketemulah kita dalam satu ruangan gitu ya. Itu pengalaman yang berharga, menarik. Kami bersahabat sampai sekarang. Mungkin ntar malam juga kita ada planning buat ketemuan. Dan program itu berjalan 2 tahun basically. 2 tahun selesai, terus tiba-tiba gue juga bisa nih kayaknya punya program televisi nih gitu. Terus aku ngomong sama Bang Andi, Bang saya juga mau punya acara program televisi. Oh ya, tentang apa toh? Tentang branding bang. Terus konsepnya apa? Konsepnya saya naik sepeda motor keliling Indonesia mengangkat narasi tentang brand-brand lokal. Oke, menarik. Coba aja dibikin gitu. Akhirnya kita bikin program itu, namanya Brand Adventure. So, Brand Adventure adalah kisah perjalanan Arto keliling Indonesia untuk menarasikan dan memetakan brand-brand lokal kita. Kenapa? Karena kita ini hari ini punya literasi yang sangat sedikit sekali tentang brand-brand lokal kita. Ya kita baca buku The Starbucks Way, The Toyota Way, The Disney Way gitu kan di toko buku, tapi kita nggak punya narasi-narasi lokal yang sebenarnya kalau kita lihat sangat dekat sekali dengan nilai-nilai kita. Secara kultur juga dekat, budaya juga dekat. Sementara nggak ada yang salah dengan versi-versi yang tadi, tapi versi-versi itu dibangun tahun 60-an, jadi udah jauh panggang dari api juga ya. Dan kemudian belum tentu relevan dengan budaya kita, meskipun kita tetap bisa belajar gitu. Tapi dalam implementasinya, kalau kita ingin hari ini menjadi seperti mereka, gimana? Karena pada saat ini tanah jadi mahal dan lain-lain, jadi nggak selalu relevan. Nah, gunanya Brand Adventure itu mengangkat sosok-sosok yang seringkali publik nggak tahu, tapi sangat keren sekali. Contohnya misalnya di Kebumen ada anak muda yang kerjanya nggak pernah keluar rumah, baru jam 6 sore dia keluar rumah, baru dia kerja. Orang pikir dia ini orang gila atau jualan sesuatu yang ilegal gitu ya. Tapi selama sepanjang hari itu dia cari pasar gitu. Dia bikin alat pancing, namanya popper ya. Popper tuh alat pancing di laut lepas gitu. Dan poppernya dia ini sudah diekspor ke 6 negara gitu, Amerika segala macam lah. Dia? Kerja sendiri. Jadi dia keluar jam 6 sore itu dia ngambil garasi lasnya toko yang udah tutup. Dia kerjain. Ya. Karena dia nggak punya ini sendiri ya, nggak punya bengkel sendiri gitu. Dan itu kan menarik sekali gitu. Bagaimana keberanian dia untuk bisa menemukan celah pasar yang berbeda. Dan begitu digali ternyata dia masa kecilnya pernah dikasih ayahnya alat pancing. Jadi kalau ditarik-tarik kita semua punya relevansi terhadap cerita-cerita itu, dan inspirasi itu bisa datang dari sekitar kita. Intinya itu. Ya udah kita keliling Indonesia, pindah dari stasiun televisi satu ke stasiun televisi yang lain, sampai kemudian pandemi lah gitu. Tapi yang menarik itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ini ya. Kemudian yang menarik sebenarnya setelah semua perjalanan di televisi itu adalah teman-teman dari berbagai daerah mulai kontak. Mas Arto apa kabar? Salam kenal. Aku juga melakukan apa yang Mas Arto lakukan dengan pendekatanku sendiri. Satu-satu aku kumpulin jadi teman di WA, bikin WA group gitu. Pantesan dia ini temennya banyak. Kapan gitu ya? Gue foto sama dia gitu ya. Terus lo juga kenal sama Arto Mir gitu. Terus kapan gitu ya? Terus ada kali yang nanya, terus tuh kok beda-beda kok bisa sih? Ya udah keliling Indonesia. Udah keliling Sebenarnya nggak keliling-keliling banget sih, cuma mungkin ya itu tadi narasinya mungkin pas ya, karena presiden juga kan saat itu dan saat ini dia juga sangat pro banget sama brand-brand lokal ya. Jadi lagi happening lah tentang brand lokal, kebangkitan brand lokal dalam 10 tahun terakhir lah, dan teman-teman ini mulai bergabung, lalu kukumpulkan dalam satu grup WA. Dan akhirnya kita 2019 sebelum pandemi kita mendeklarasikan apa yang disebut dengan Indonesia Brand Activist Network. Jadi kumpulan orang-orang yang berpihak pada pengembangan brand lokal dengan metodologinya sendiri-sendiri. Kita tidak membatasi, tapi fokus kepada bagaimana brand-brand lokal kita bisa berdampak. Karena brand itu kan ilmu, sama seperti interior design, semua ilmu. Tinggal mau diarahkan kemana ilmunya gitu. Dan kami melihat bahwa pendekatan brand bisa meningkatkan
impact yang besar bagi satu kawasan atau satu daerah. Akhirnya kita berkumpul dari 2019 sampai hari ini kami punya 120 anggota di 70 kota di seluruh Indonesia. Jadi gak heran kalau ada yang kenal dia dengan muncul. makanya. Abis gini kalau kita post pasti langsung loh. Ada yang ngomong, ada yang komen, Mas Harto, wah, gitu lagi saudara. Tapi seru lah. Kalau tadi ya Mas Harto udah keliling ke semua ke ya tadi dengan narasi-narasi brand-brand itu tadi gitu. Ada nggak sih Mas yang Mas Harto paling apa ya? Mungkin kayak dari satu brand itu yang menurut Mas Harto tuh sangat mungkin berkesan kah? Mungkin jadi yang menarik dan mungkin yang berbeda dengan yang lain gitu. Hampir semuanya berkesan ya, jadi nggak ada satu spesifik yang sangat berkesan. Tapi mungkin sudut pandang, jadi gini, sudut pandang brand ini seperti pedang bermata dua. Kenapa tuh? Karena brand ini selama hampir 100 tahun itu dipelajari dan terbukti mampu meningkatkan sebuah nilai atau value. Katakanlah misalnya kalau beberapa teman di Italia cerita, lo tau nggak harga satu tas branded itu berapa kali lipat dari harga HPP? Iya. Bisa 25 kali lipat dari harga HPP. Betul. Artinya ilmu ini itu Meningkatkan value. Jadi air seharga ini dengan ilmu brand tuh bisa jadi 20 kali lipat harganya gitu. Wow, dan memang tidak setua filsafat atau setua marketing atau manajemen, ya baru 100 tahun lah ilmunya, karena kalau diukur dari marketing modern ya, meskipun mungkin kalau dari sisi sejarah mungkin 1750, 1850 kita sudah bisa melihat brand-brand kuno tradisional gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pendekatan sejarah marketing, ya 100 tahun lah gitu brand. Tapi sangat powerful sekali. Maka ketika ilmu itu ditempatkan kepada sebuah inisiatif yang tujuannya kemudian menjadi antitesis atau negatif, katakanlah misalnya bisa nggak membayangkan bahwa sebuah brand fashion yang sangat bagus sekali pendekatan brandnya, dia akan mendorong konsumennya atau pelanggannya untuk apa? Untuk beli terus. Setiap ada model baru dia akan beli, loyal. Di satu sisi bagus, tapi di satu sisi dia juga menciptakan konsumerisme sebenarnya. Ya kan? Jadi ini kayak pedang bermata dua nih. Tergila-gila dengan sebuah produk yang sangat tinggi gulanya misalnya, ujung-ujungnya diabetes. Brandnya sukses, kaya raya gitu kan. Tapi konsumennya konsumennya sakit. Nah, di mana tuh titik keseimbangannya gitu? Karena ini kembali lagi bukan ilmunya yang salah, tapi bagaimana the user of the discipline itu kemudian memanfaatkan ilmu ini untuk tujuan yang baik gitu. Jadi gimana tuh? Ya itulah yang kita harus dorong hari ini, karena tanpa fundamental yang kuat maka kita bisa mengarahkan ilmu itu ke kiri atau ke kanan. Kalau tujuannya untuk merusak, tergantung yang pakai, dan ya bisa-bisa aja. Jadi ini kayak ilmu yang membutuhkan kematangan. Karena kalau kita mengikuti pakemnya, mengikuti patternnya, meskipun kita tidak bisa menjanjikan bahwa dalam 3 tahun atau 4 tahun, tapi ikutin pola yang sama, pattern yang sama, ada potensi pembentukan value itu bisa tercipta gitu kan. Pernah ada satu case, ini sedang terjadi ya, satu brand sepatu, ini uji coba di Amerika tapi ya, tiba-tiba mereka membuat sebuah social eksperimen, dia ganti nama brandnya, dia bikin eventnya di hotel bintang 5 dengan arca, dengan properti yang sangat mahal sekali, ngundang KOL dan segala macam, tapi sepatunya sepatu gitu tuh. Dan orang ditanya gimana, wah ini keren banget, ini segala macam. Setelah itu dikasih tahu gitu bahwa lu tau nggak ini, bahwa ini sebenarnya sepatu murahan. Oh gitu ya gitu. Jadi itu benar-benar mainin mindset orang nggak sih ya? Betul. Dan that's how brand works. That's how crazy brand works. But that's how powerful brand works. Nah, sayangnya kita nggak pernah punya ilmu itu. Tidak ada ilmu brand yang diajarkan di kampus-kampus terbaik di negeri ini. Kenapa? Karena memang itu ilmu-ilmu yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah maju untuk membangun
value atau tadi nilai jual dari produknya, sehingga air yang harganya katakanlah 1.000 perak menjadi 10.000 atau 20.000 perak. Salah nggak? Ya nggak salah, karena kan tujuannya untuk kepentingan menciptakan profit ya sebesar-besarnya. Tapi kemudian ketika sampai di titik sebesar-besarnya, tentu juga ada impact negatif yang terjadi, menekan vendor, kemudian sumber daya manusia ditekan, harga semakin murah dan lain-lain. Nah, disinilah pentingnya peran penyeimbang, memahami ilmu brand sebagai sesuatu yang sangat powerful, tapi di satu sisi juga harus wise untuk digunakan gitu. Kalau enggak, ya itu tadi kita menciptakan konsumerisme, kemudian pencemaran, kemudian penggunaan barang yang tidak perlu. Karena ilmu brand kan kita jadi exciting, nih baju baru nih. Dari sisi pemilik brand dia senang lah produknya laku. Tapi dari sisi impact ini menjadi pertanyaan besar gitu. Bener kan. banget tuh. Dan apakah itu membuat pemilik brand jadi sulit? Ya tentu sulit, karena mereka harus menjuggling antara profit dengan tanggung jawab moral dengan gitu loh. Dan itu nggak mudah memang, dan selalu harus tarik ulur ya. Ini sebenarnya ini menarik banget ini. Relate banget sama artikel yang gue baca ya soal brand tadi ya. Tergantung konsumen juga ya Mas ya. Kalau dari brand tadi ya. Contoh brand-brand mahal itu ternyata ini nggak tahu ya, mungkin pandangan dari Mas Arto sendiri gimana? Bahwa brand-brand yang kita bilang luxury itu benar nggak sih bahwa sasarannya itu sebenarnya bukan untuk kaum menengah atas, tapi kaum menengah yang mau terlihat dia high class gitu. Kebayang nggak? Jadi ada brand-brand, dan itu mungkin salah satu dari strategi marketing juga yang kenapa mereka dengan harga yang gila-gilaan tadi ternyata orang tuh mengupayakan segala cara untuk biar terlihat bahwa gue di status yang ini. Betul. Sementara orang kalau kaya banget sebenarnya nggak akan beli brand itu. Benar nggak Mas? Ada nggak yang kayak gitu? Memang risetnya begitu ya, hampir semua ya. Kalau kita ketemu, ya aku beruntung ketemu sama beberapa orang terkaya, salah satu 50 terkaya, ya sama lah, low profile banget ya. Mbak Mira juga sering ketemu ya, sangat low profile dan lain-lain. Dan memang brand bermain di ranah emosional, psikologi, dan lagi-lagi kita juga tidak bisa menyalahkan brand-brand itu, karena brand itu memang hadir sebagai bagian dari ekosistem peradaban ya, aku menyebutnya begitu. Tapi perlu ada penyeimbang, perlu ada brand-brand lain ya. Makanya kemudian ketika kemarin aku bertemu dengan seorang budayawan yang fokus kepada pengembangan alat musik tradisional Batak gitu kan, udah spesifik banget tuh ya. Terus aku tanya, kenapa kamu melakukan ini gitu? Terus dia bilang, saya maunya jadi tentara Mas Arto, tapi Tuhan menyuruh saya untuk melakukan ini. jadi kayak mungkin sama aja kayak poin gue gitu ya. Toh lu kenapa nggak jadi creative director? Gue juga nggak tahu nih, kayaknya tugas gue harus begini. Dan mungkin hidup gue nggak akan bisa sekaya-kaya orang lain, tapi ya kayaknya itu tugas gue deh gitu ya. Positioning gue di dunia. Iya. Jadi memang ada orang-orang yang akan kaya raya dari pendekatan brand dengan luxury-nya. Terus ada, tapi kita melihat hari ini banyak sekali brand-brand yang mulai berani bertanggung jawab ya, keluar dan masuk ke dalam ranah-ranah yang sifatnya kemudian memberikan dampak. Isu lingkungan, isu sustainability, itu kan aku menyebutnya itu sebagai brand-brand penyeimbang terhadap brand-brand yang kemudian melakukan dalam bentuk yang ekstrim. Nah, tanggung jawabnya masing-masing lah ya. Ya. Kemarin itu ya Mas Arto tuh kalau nggak salah aku baca ada 3 istilah yang Mas Arto bahas ya. Ini kalau nggak salah ya, bisnis, kewirausahaan, sama apa Mas? Kreativitas. Bukan. Nasionalisme. Dagang. Oh, bisnis, kewirausahaan sama dagang, bisnis dan kewirausahaan. Nah, ya, 3 itu, konsep yang berbeda. Nah, bisa ceritain nggak sih itu Mas? Dan ada relate-nya nggak sih dengan yang Mas Arto sekarang tekunin gitu loh? Sangat. Jadi, ada dong ya. Kalau kita melihat dulu ada istilah revolusi hijau gitu ya. Bagaimana kemudian bisnis dikembangkan dengan tujuan menggali potensi sumber daya alam. Lama-lama bisnis ini merusak alam. Maka orang-orang bisnis merasa bertanggung jawab, keluarlah SDG, ESG gitu ya. Ketika pertama kali model perekonomian terjadi, bentuknya masih dalam bentuk trading, artinya ya dagang biasa. Kamu punya barang, saya punya barang, kita barter, selesai udah gitu.
di level yang lebih tinggi kemudian masuk ke dalam ranah pemahaman bisnis. Bisnis sendiri adalah sebuah pola pikir yang mengarahkan kita kepada bagaimana menciptakan profit. Maka disebut seorang pebisnis yang hebat kalau dia bisa menciptakan profit. Semakin hebat kalau profit marginnya bisa tadi besar karena barang 10 perak bisa dijual katakanlah jadi 100 perak, berarti marginnya 90 gitu kan. Maka seorang pebisnis yang hebat adalah mereka yang bisa menghasilkan revenue dan meningkatkan margin profit ya yang tebal gitu kan. Selebihnya ya nggak peduli, mau itu neken dari supplier, mau itu pembayaran baru dibayar 20 bulan ditunda gitu. Dan tujuan utamanya adalah profit motif. Salah nggak? Ya nggak salah karena memang tujuan bisnis adalah menciptakan profit. Nah sementara kewirausahaan sudut pandangnya lebih berbeda lagi. Mereka menjalankan fungsi-fungsi bisnis tapi dengan cara menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada dan lalu menggunakan kreativitasnya untuk menjadikan itu sebagai sebuah inovasi. Jadi justru kalau orang bisnis pasti pendekatannya tidak ada pasarnya. Karena kalau ilmu bisnis kita akan belajar apakah ada pasarnya. Kalau seorang wirausaha dia akan menciptakan pasarnya. Artinya dia bisa lebih long term ya. Kan berjalan sambil membuka jalan. Misalnya kalau di Afrika nggak ada yang pakai sepatu, maka mungkin dalam pendekatan bisnis karena dia mengambil profit, maka ya ini bisa salah ya, tapi ya udah jangan buka di sana karena nggak ada pasarnya kan gitu ya, marketnya kecil gitu. Tapi seorang wirausaha dia akan melihat, oh justru kita harus kemudian membangun pasar itu pelan-pelan, jangka panjang, berinovasi dan lain-lain. Nah dalam hal yang lebih nasionalis, wirausaha itu menciptakan usaha yang pada akhirnya menjadi bagian dari problem yang ada di sekitarnya, lalu mengubahnya menjadi sebuah opportunity business gitu. Itu yang kita butuhkan hari ini adalah para wirausaha yang bisa melihat masalah-masalah yang ada di sekitarnya lalu mengubahnya menjadi peluang usaha. Dan sekaligus menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalahnya. Jadi ya jadi penting wirausaha itu gitu. Tapi ya seperti yang aku tulis belum tentu dia lahir langsung menjadi wirausaha. Bisa jadi dia lahir sebagai seorang pedagang lalu dia belajar yang akhirnya menjadi wirausaha. Syukur-syukur dia lahir karena sekolah kewirausahaan gitu kan, entrepreneurship. Jadi dia lahir sudah di sekolah-sekolah entrepreneurship itu udah makanan sehari-hari. Masalah apa yang mau kamu selesaikan, kemudian apa target segala macam sih udah biasa. Tapi kalau dia tidak sekolah, pasti apa ya bisnis yang menguntungkan? Pasti kan kira-kira gitu ya. Praktisi banget lah melihatnya. Ya. Itu kan produk ya. Kalau personal nih brandingnya, sama nggak sih treatmentnya tuh? Ya nggak sih? Jadi branding itu sebenarnya adalah ilmu manusia gitu. Ilmu yang menciptakan persepsi. Ilmu yang menciptakan persepsi. Nah, persepsi ini bisa ditempel di mana aja, di produk, di jasa, di orang, di negara, di destinasi, di manapun. Jadi ini bisa diaplikasikan di mana aja ya. Makanya hari ini aku selalu diundang kadang-kadang asosiasi perangkai bunga aja. Bisa kemana-mana sebenarnya. Asosiasi psikologis positif karena gitu. Untuk menempelkan itu tadi itu ya. Iya, asosiasi sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah tertentu gitu. Universitas bagaimana karena ya semuanya kan soal brand. Gitu, ya. Waktu aku menulis buku pertama tuh tahun 2010 judulnya Merek Indonesia Harus Bisa. Aku melakukan penelitian tentang berapa banyak sih satu orang dalam hidupnya itu dalam satu hari itu terinteraksi dengan brand 3.500 sehari. Itu banyak atau dikit? Ya banyak lah. Banyak banget. Banyak lah. Bangun tidur nih ya, kita bangun tidur, buka kamar mandi, odol, sikat gigi, shampoo, ya kan, toner, katakanlah Ariston tuh apa tuh? Ariston. Pemanas air. Terus saniter, toilet. Ya kan? Belum keramik. Itu lampu, udah hampir 10-15 brand. Buka kamar laci baju kita. Itu berapa brand? Ambil laptop, ambil mobil di dalamnya ada lagi komponen itu, dari kulit, dari oli, dari kaca film, dari ban, dari pelek gitu ya. Tisu. Terus kita jalan nih, lihat iklan, lihat ini, lihat berita, fitness, ya kan, meeting, laptop. Dalam laptop aja ada banyak banget. Jadi bayangin kita
terpapar begitu banyak brand, suka nggak suka gitu kan, kita bilang gue nggak suka brand nggak. Lah, itu kenapa laptop itu brand itu yang kita pilih ya gitu, kenapa odol itu yang kita pilih padahal kan odolnya banyak, baju dalam juga banyak gitu, kenapa kita pilih yang itu. Kalau dibalik-balik, ini yang nyiptain brand hebat banget ya, dia bisa mendesain lalu memaksa konsumen untuk membeli itu misalnya. Victoria's Secret misalnya gitu kan, jadi kayak wow, jadi kayak padahal apa, baju berasa dalam ya apa baju dalam gitu. kali gitu kan, tapi kan wow, gue berasa apa gitu. Ya benar, gue berasa apa. Nah, penting banget tuh ya si personal branding, mau bangun apa produk branding iya. juga gitu ya. Membangun persepsi orang Persepsi lain orang terhadap tadi. Dia tidak lebih dari situ. Ilmu brand itu tidak lebih dari situ. Brand yang bagus kemudian dikomunikasikan lewat marketing, ditutup oleh sales. Jadi orang sales yang pintar, dia akan tanya, brandnya belum kuat nih, tugas gue susah nih kerja jualin ya gitu. Brandnya kuat, gue jualannya gampang. Iya. Jadi orang sales yang pintar dia akan bilang, ya artinya itu bagian dari negosiasi dia untuk misalnya, wah brandnya belum kuat, tugas saya. Jadi semakin bagus brandnya, semakin gampang sales bekerja. Ya. Semakin sulit brandnya, semakin sulit brandnya, semakin susah juga untuk menjualnya. Ya. Lebih kerja semakin keras lagi semakin sales. terkenal brandnya, semakin mudah sales bekerja. Berarti artinya produk itu tadi ya, brand itu tadi kalau itu bentuknya produk, ada juga jasa, itu juga bagian dari Betul. brand lokal juga kan ya Mas ya. Betul. Benar kan? Betul. Mungkin apa spa gitu Iya, atau betul. tempat pijat gitu ya, tradisional. Ya termasuk arsitek kan adalah Iya, brand. iya. Ya, jadi brand itu adalah sebuah ilmu yang fokus pada penciptaan persepsi dengan tujuan tertentu yang dibangun oleh founder vision gitu kan, untuk tujuan tertentu. Dan apakah tujuan dari brand itu meningkatkan profit? Salah satunya. Jadi profit atau sales bukan tujuan akhir dari brand. Tujuan akhir dari brand adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Bayangin kalau saya punya brand gitu ya, brandnya tergila-gila, orangnya konsumen tergila-gila, apa yang terjadi? Tawarin produk ya pasti dibeli lah. Jadi membeli produk itu hanya salah satu aktivitas dari keloyalan seorang konsumen pada brand itu. Apalagi yang bisa dilakukan? Ya macam-macam. Ketika brandnya bilang belok ke kiri, ya konsumennya ke kiri. Jadi the most powerful thing about building a brand is you can change people behaviors. Itu yang Hebat banget ya. paling powerful. Salah satunya adalah membeli produk gue gitu kan. Iya. Kalau dimasukin ke ini agak ini ya, tapi cuman Agak pengen ini tuh apa? agak sensitif sebenarnya. Berarti orang-orang di politik itu juga memiliki branding kan? Iya benar. Seperti kan Sama gitu aja. kan? Seperti yang terjadi sekarang gitu. Partai Misalnya politik pun tiba-tiba dia perlu keluar dari brand. partai politik, tapi kan orang akhirnya memilih mana partai politik atau orangnya Iya, gitu kan. iya, Itu iya. kuat-kuatan branding dong berarti ya. Ya, setiap entitas apapun ya versiku ya pasti membutuhkan pendekatan brand hari ini karena kan ilmu menciptakan persepsi. Bahkan mungkin dalam bahasa yang lebih pop culture kita menyebutnya seni menciptakan persepsi gitu. The art of creating perception. Ternyata ya. Jadi kadang-kadang orang tanya kok salesnya nggak naik-naik, ya itu tugasnya sales. Tugas brand adalah menciptakan persepsi gitu. Begitu persepsi tercipta, silakan sales. Kalau salesnya produknya tidak relevan, ya belum tentu beli. Contohnya misalnya gini, persepsinya Mbak Mira mahal. Ya memang by design itu itu dia, diciptakan mahal. Begitu Arto mau pakai, ya nggak jadi karena Orang harganya mundur nggak dulu masuk. ya. Bukan berarti brandnya jelek, Iya, tapi iya. Emang kelasnya emang masuknya nggak gue bukan masuk. target marketnya gitu kan. Iya, iya, Dan iya. tugas salesnya jadi salah di strategi sales, bukan di strategi brand. Waktu pandemi kita tuh suka kebalik-balik. Mas Arto, sekarang zaman pandemi nih, kita harus ganti brand kita. Oh jangan brand yang diganti. Yang diganti strategi bisnisnya, strategi marketingnya, strategi pemasarannya, strategi salesnya. Dari restoran kemudian jadi delivery, itu kan strategi marketing dan strategi sales. Kalau brandnya kan tetap menjual makanan yang dekat dengan keluarga atau vegan gitu-gitu kan kita nggak mengubah itu. Tapi kayak tadi ya, misalnya kalau Mira dengan target market tertentu tadi ya di kalangan. By the way mahal ya. Bukan lagi Pak. Enggak. Maksud gue gini, ketika orang udah punya, ini kita ngomongin bukan di Mira tapi persepsi orang terhadap Mira gitu ya.
Kenapa jadi gua gitu orang lain gitu kok? Itu good idea. Iya, Kita ngomongin. sebenarnya persepsinya ya ini kan biar orang gampang ya melihatnya. Ya karena nanti klien lari. Enggak, bukan. Maksudnya Mira kan memang terlihat emang lux dan mewah dan seterusnya. Tadi Mas Arto bilang bahwa jangan diganti brandnya gitu kan. Maksudnya Miranya jangan diganti gitu, tapi strateginya. Tapi sebenarnya kan ada beberapa orang yang mau mengganti market, Mas. Misalnya, Oh, itu gampang. nah, apakah Mira harus mengubah dirinya atau dia membuat brand baru atau apa strategi kayak gitu? Jadi pertama begini, ini adalah perbedaan yang sangat fundamental antara brand dengan bisnis. Bisnis adalah pasar yang seluas-luasnya. Oke. Karena tadi tujuannya revenue dan margin. Yes. Brand adalah pasar yang spesifik-spesifiknya. Jadi misalnya siapa? Market saya adalah orang-orang di kelas A+. Dalam perjalanannya kita mau ngambil kelas B. Ya. Ya bikin secondary brand. Gitu. Tapi kita sudah punya A+ market brand. Dan ini udah umum banget. Garuda lalu punya Citylink, ya kan? Ya. Hilton punya apa tuh? Oaktree atau apa tuh ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengambil pasar semuanya, tapi setiap pasar punya brandnya sendiri-sendiri. Okay. Jarang ada brand hari ini yang bisa meng-cater seluruh market pasar. Semakin dia meng-cater semakin luas, semakin brand itu weak, lemah. Karena apa? Karena komunikasinya juga udah susah. Berantakan ya. Beda Ngomong sama A+ soalnya. sama C+ misalnya. Iya. Gimana cara ngomongnya? Foto, gambar, visual, udah beda. Tapi saya mau ngambil market C, Mas. Oh ya nggak apa-apa, tinggal bikin. Kan kalau brand tuh ada pendekatan yang pertama namanya mono brand strategi, berarti pendekatan single, satu nama. Brand-brand Eropa tuh BMW gitu ya, pakai satu nama. Atau multiple brand, jadi macam-macam ya, setiap market dengan nama yang berbeda-beda. Tapi kadang-kadang di bawahnya a group of gitu ya, itu biasa ya gitu ya, a member of gitu. Nah itu pendekatan multiple brand strategi dengan menggunakan nama besar yang sudah ada. Tapi nama besarnya kan harus dibangun dulu, Ya. Lalu baru dia masuk ke market-market berikut. Jadi pendekatannya harus begitu. Nah kalau lu mau ngomong, lu Mau lanjutin yang tadi. Masalahnya gini, kalau tadi balik lagi tetap Mira ya. Kalau dia ingin membuat secondary brand, dia nggak perlu turun atau dia nggak boleh turun di secondary brand itu, atau yang penting dia yang punya tapi bukan dia yang muncul dan seterusnya. Dan ini supaya bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain ya, karena di sini kan banyak sekali konsultan yang ada interior dan konsultan arsitek juga. Ketika mereka udah punya market tertentu gitu ya, ketika dia mau switch, mau ngambil market yang lain gitu, perlu nggak sih dirinya sebagai, kan itu brand udah menempel ke orang ini ya gitu loh Mas. Aku suka lihat arsitek dan interior designer yang high end, lalu kliennya tidak terlalu high end. Biasanya si arsitek atau interiornya akan bilang, oh sama my associate, makanya ada associate, dia lain associate. Gitu. Cukup dengan begitu aja udah. Betul, tapi poinnya kemudian adalah lebih mudah dari high brand ke lower brand daripada lower brand ke high brand. Jadi kalau misalnya Mira itu mahal, lalu ada orang yang saya mau Mira yang lebih murah, oh ya bisa aja, Banyak kita pasti bikin ya. second brand. Orang lebih mau dibandingkan Mira di C brand, lalu dia menjadi A brand, itu ngangkatnya lebih sulit. Iya. Tapi klien-kliennya yang di A-brand tetap bahasnya Mira. Ini contoh kasus yang menarik sebenarnya. Nggak, maksudnya karena impact-nya kan kadang gitu ya, udah ngeliat contoh nih, gue nyebutin kayak Gucci deh misalnya. Gucci itu kan terkenal brand yang mahal. Ya. Sekarang kemarin gue baca artikelnya dia mulai turun Mas, revenue dan lain-lainnya karena udah banyak KW-nya. Sehingga orang mau beli itu pun nanti enggak, udah banyak di pasaran, gue mending cari brand yang lain gitu. Nah artinya itu padahal dia nggak pengen bikin brand kedua gitu, tapi kan di kelas yang ini pengen ini gitu ya, sehingga dia cari yang lebih murahnya meskipun mereka nggak bikinin brand itu, sehingga loyal yang pakai brand yang mahal ini jadi mikir gitu lama-lama, kayak akhirnya makanya katanya lari dan mulai menurun secara bisnis karena nggak ngerasa eksklusif Betul. gitu. Nah itu yang akan terjadikah ketika seseorang dengan personal branding yang cukup baik,
punya usaha, kemudian dia punya secondary label itu, dan apakah dia kalau dia turun atau orang tahu bahwa itu punya dia, orang akan lari dan seterusnya, enggak ya? Atau Ya gimana? memang kadang-kadang case by case ya, harus dilihat dari industrinya juga kan, kayak katakanlah kalau brand dari luar itu kayak Versace dia punya Versus gitu ya, punya beberapa seri-seri yang lain. Kadang-kadang atau bahkan kita ada sebutan misalnya line extension sama product extension. Line extension tuh aku suka kutuk-kutuk antara line sama produk. Kalau ada yang product extension itu artinya dia dari pasta gigi dia masuk ke obat kumur, lalu dia jadi masih di urusan mulut, tapi sebenarnya originalnya dia itu odol, terus dia bikin sikat gigi, dia bikin ini, jadi dia atau dia punya kayak sampo ada anti Ya, dandruff, tapi ada masih di seputar shampoo lah ya. untuk shiny gitu ya. Tapi ada juga yang dia keluar dari urusan rambut gitu, masuknya ke kulit misalnya, masuk. Jadi itu udah ditarik lagi brandnya lebih lebih jauh Lebih lagi jauh lagi, gitu. ya. Dan kadang-kadang nggak berhasil gitu. Kadang-kadang nggak berhasil. Betul. Ya emang spesialisasi itu perlu juga ya, nggak perlu mana-mana karena emang dia di situ gitu. Iya. Karena orang juga belum melekat dia di situ gitu. Iya, tapi kadang-kadang karena dorongan dari opportunity dan bisnis, ya udah deh dari Bisa juga skincare nih, kita gitu. masuk ke hair care gitu kan. Iya. Dari hair care masuk ke gum care gitu ya. Banyak sekali brand. banyak. Ya kayak brand-brand sport masuk ke deodoran ya kan, kacamata. Iya. Karena dia menarik trajektori dari consumer behavior kan. Jadi akhirnya dari brand sepatu, terus dia masuk ke kacamata, dia masuk ke tas, terus dia masuk ke Ya biasanya perfume, gitu ya. odor. Itu seru banget sih sebenarnya ngebahas brand tuh. Terus Gue tuh seneng soalnya. terus apa namanya? Perjalanan Mas Arto dengan brand-brand lokal itu susah nggak sih? Membantunya itu tadi ya. Kalau di satu Meng-upgrade, bukan meng-upgrade apa? Meng-create brand lokal itu susah nggak? Sebenarnya nggak susah Dengan sih. dengan karakter orang Indonesia lah gitu. Sebenarnya nggak susah karena kalau mereka sudah ada di fase brand mode, artinya mereka sudah sadar bahwa gue Mau perlu ya brand. mereka ya. Cuma sekarang yang menjadi tantangan dan ini jadi opportunity buat kita semua ya adalah gimana ngukurnya. Kalau dulu ada AC Nielsen, ya hari ini tetap ada. Tapi kan itu untuk multinational company, industri besar yang terukur, otomotif misalnya. Ya. Interior aja belum tentu ada dalam riset gitu kan, karena mungkin skalanya terlalu kecil gitu. Beberapa tahun yang lalu ketika bicara soal katakanlah spa kategori gitu, dia masih gabungin jadi satu sama wellness, jadi satu sama pangkas rambut, jadi satu sama, jadi karena size-nya terlalu kecil. Nah, kalau dalam skala local brand, gimana kita taunya A, B, dan C itu brand yang bagus? Karena nggak ada pengukurannya. Biasanya harus diukur oleh pihak ketiga kan. Karena tidak ada pengukuran pihak ketiga, maka setiap brand lokal bisa aja bilang bahwa oh gue yang terbaik karena nggak ada indikatornya patokannya, gitu. iya. Jadi the good newsnya itu, the bad newsnya adalah ya nggak ada indikator. Tapi biasanya kalau kita ukur ya bisa aja. Kita bisa mengukur sendiri. Namanya brand equity ya. Kita mengukur brand equity kita. Elemennya apa aja ya, misalnya katakanlah apakah kita dapat repeat customer dari tahun sebelumnya, kita bisa lihat growth customer baru yang datang dari rekomendasi dari customer lama, itu kan artinya brand kita direkomendasikan oleh orang lain gitu. Kalau tahun lalu 4, tahun ini jadi 6, oh berarti ada penambahan 30%. Oh itu bagus ya, indikator sendiri. Podcast misalnya, berapa banyak viewers kita diundang, diundang sebagai brand owner atau sebuah brand di podcast orang lain. Artinya kan kita punya narasi atau cerita yang menarik sehingga secara values itu menarik untuk ditayangkan. Nah, kalau kita setiap tahun melakukan pengukuran itu, misalnya tahun lalu gue diundang jadi juri 4 kali gitu. Terus tahun depan gue diundang jadi 8 kali. Oh, berarti 100% tuh peningkatan equity-nya. Tinggal kemudian sebagai pemilik brand diundang untuk menjadi narasumber itu kita mau nilai berapa poin, misalnya 3 poin. Oh, sales kita nilai 4 poin. Akhirnya ujung-ujungnya kita bisa punya semacam kayak numbers atau indikator yang kita pegang untuk mengukur apakah brand kita sudah grow dari tahun ke tahun. Tapi model ini hanya kita yang mengukur. Karena nggak ada company yang melakukan itu gitu. Sebenarnya di Indonesia ada untuk brand-brand yang ini ya Mas ya, maksudnya yang
mau lokal mau tidak lokal pun tapi yang ada di Indonesia ada nggak sih? Ada, tapi pendekatannya lebih ke awareness ya, lebih ke awareness. Terus kalau Ada brand tes ujinya ada nggak? eh, Misalnya kayak sampo ini dibandingin Kayak dengan sampo apalagi ini sekarang gitu. kan kayak skincare, Iya, makeup, dibandingin. sekarang kan banyak banget gitu ya. Iya, Iya nggak iya. sih? Itu maksudnya tuh cuman sekedar apa ya? Bukan gimmick ya. Maksud secara qualified tuh ini nggak sih? nah itu menarik juga, ini fenomena yang menarik ya. Kita sekarang butuh waktu mungkin lebih panjang untuk bisa melihat apakah brand ini berhasil atau nggak berhasil. Karena apa? Karena bisnis modelnya hari ini sangat kreatif banget. Katakanlah misalnya kita menyebut katakanlah satu brand X brand hari ini lagi viral. 3 tahun lagi belum tentu brand itu ada loh gitu. Jadi kalau Yoi. orang pada nanya, Mas Harto gitu kan, brand ini bagus nggak? Aduh gue nggak tahu. Tunggu 10 tahun aja, kasih waktu 10 tahun baru kita bisa tahu. Karena dulu kita bisa bilang dalam 3 tahun, oh ini bagus nih gitu. Tapi karena proses perubahannya sangat cepat sekali, maka kemudian terlalu early to say Iya, iya. 3 tahun. is this a good brand or not gitu. Orang tinggal lihat bintangnya aja berapa kan? Masa sih, Gan? Cuman- Bintang 4 bintang deh. Iya, Sekarang karena nggak tahu ya, bintang apakah itu karena sebenarnya nggak valid juga kan, bisa juga suruh temennya ngisi di kayak di Google gitu kan, Mas, kan ada tuh yang oh ini ada bintang 3, Iya, gua komennya nggak terlalu banyak. percaya bintang itu. Ya. Nah itu gimana tuh Mas? Iya, Kalau iya. dari pandangan Mas Arto terhadap itu kan beberapa brand tuh kadang kayak kalau kita ke dokter atau kita kemana tuh kadang dipaksa suruh isi gitu kan, karena itu katanya pengaruh terhadap konsumen yang lain yang melihat. Ya itu strategi marketing ya, sah-sah Gitu ya. aja ya untuk membangun kayak sukses faktor di beberapa toko online. Yang beli gue dulu deh, barang gue sendiri gue beli sendiri, suruh teman-teman beli untuk Iya. ya itu hal-hal strategi-strategi yang Itu umum ya, normal. kayak buka toko outlet, teman-teman disuruh datang dulu ngantri Iya. 1 kilometer, Suruh kasih influencer jualan. datang gitu ya. Jadi ya itu strategi marketing ya, nggak ada yang salah. Nggak Tapi salah makanya berarti kalau ya. mau mengukur tungguin aja 10 tahun. Kalau cuma baru sebulan Kan nggak mungkin 3 kan, tahun, promo 10 tahun kan nggak mungkin. Iya, iya. Iya. Akhirnya menyerah kalau udah 10 tahun itu. Iya, karena kan ujung-ujungnya kalau itu investor ya, investor akan nanya profitnya harus balik, kemudian dia harus ada keuntungan dan lain-lain, kan nggak mungkin 10 tahun gitu. Jadi tapi lebih sulit untuk hari ini kita mengukur brand ini bagus atau nggak bagus. Katakanlah di skincare kategori aja, kosmetik dan skincare ya. Tahun lalu aja mungkin kalau nggak salah data ada lebih dari 500 skincare brand gitu kan yang lahir. Ya setiap KOL bisa punya brand kan. Bener nggak? Ya benar, nggak salah. Dan pemerintah itu salah kalau kemudian ada entrepreneur yang mau masuk ke dalam bisnis skincare dilarang Nggak karena boleh. sudah Dihambat. kebanyakan, dihambat. Itu nggak boleh Karena justru itu ya. kan Itu kan masa hak. depan orang, hak orang. Iya, iya. Jadi ke depan akan jadi 1000, ya jangan jadi 1000 gitu. Semakin regulasi berpihak, semakin peraturan berpihak, semakin teknologinya mudah diakses, kita akan melihat pertumbuhan brand yang sangat luar biasa. Sekarang udah luar biasa. Kita punya lebih dari 120.000 brand baru di Indonesia setiap tahunnya. Pendaftaran ya, aplikasi pendaftarannya itu menjadikan kita negara dengan pertumbuhan brand terbesar di Asia Tenggara. Wow. Oh. Karena kita juga banyak orangnya sih ya Mas ya. Iyalah, otomatis kan. Butuh market yang bagus sih di Indonesia ya Mas ya. Iya. Makanya Dan tumbuh lah market. orang khawatir dengan brand-brand asing yang masuk ke sini ya. Ya nggak perlu khawatir, suruh aja datang ke sini, emang gampang gitu Ya, masuk bener, ke pasar bener. sini. Betul, gitu. betul. Menyesuaikan dengan karakteristik antropologi masyarakat kita yang Bisa. nggak usah Majemuk. yang majemuk banget, nggak usah kayak beda pulau, jarak 30 Berapa kilo, meter itu udah beda. gaya ngomongnya beda gitu kan, bicaranya beda, taste-nya beda. Dan sistem pendistribusiannya itu kan nggak gampang ya, kita sama India aja beda tuh. Iya, India kan bisa dilewatin sama truk udah ke ujung-ujung pasti gitu. Kalau kita kan mentok harus lewat darat, sungai, laut, laut. udara. Jadi kalau brand yang sukses mah bagus ya. Ya. Berarti dia udah paham tentang Indonesianya sendiri. Nah, Mas Arto kan tadi kayak Mas Arto bilang ke setiap pulau tadi ke beberapa tempat ya, titik-titik gitu. Brand itu sendiri Mas, yang Mas Arto bantu gitu ya, itu pengaruh nggak sih bahwa kayak misalnya nih brand yang tumbuh di Makassar dan dia hanya lokal untuk Makassar doang,
dan dia agak susah untuk pindah tempat misalnya. Karena kalau ngomongin lokal di Indonesia ini kan lokal tuh kecil-kecil banget gitu loh. Nah, itu apa memang begitu adanya atau kalau misalnya memang itu jadi sebuah masalah, solusinya apa sih Mas untuk membantu mereka? Jujur hari ini sebenarnya lebih sulit menjadi entrepreneur karena opportunity-nya terbuka luas untuk siapapun. Dulu di era 80-an 90-an hanya orang yang punya uang, orang yang punya akses, orang yang punya network. Sekarang semua orang punya Sekarang akses. ya Instagram itu adalah keberpihakan kepada usaha kecil menengah. Gitu ya. Karena tanpa itu kita tidak bisa berkomunikasi. Kalau memang tidak berpihak, maka dari awal nggak ada tuh Udah nggak sosial ada. media. Hanya brand-brand besar yang punya uang yang bisa masuk ke televisi, dan begitu ada teknologi, artinya dunia memberikan kesempatan bagi small medium enterprise untuk bisa bersaing as good as gitu kan. Big brand. Hari ini kita bisa melihat brand-brand lokal kita kayak Pantela, Brodo, dilihat dari the way they execute the brand, itu nggak beda jauh dengan brand-brand internasional ya. Padahal secara omset sih langit dan bumi, tapi the way it looks, the way it feels itu udah kayak brand-brand luar negeri gitu. Sukacita, Sejauh Mata Memandang gitu ya. Brand-brand lokal seperti itu udah berani bersuara dengan eksekusi yang sangat wow gitu kan. Very nice cinematography, konsep dan lain-lain. Tapi ya nggak mudah karena everybody know how to do it karena access to knowledge-nya terbuka lebar. Dulu misalnya saya resep ini hanya kita yang pegang ya. Sekarang dengan mengambil resep itu lalu dengan teknologi dibedah isinya, kita bisa tahu apa aja resepnya, yang nggak mirip 100% tapi ya sama gitu. Jadi lebih banyak opportunity-nya hari ini dan lebih sulit. Aku suka dikirimin sih sama, kalau di dunia kuliner orang kirimin pempek atau ayam goreng gitu. Terus tanya, gimana Mas Harto gitu kan. Aku bilang ya enak-enak aja, tapi ini kan brand bukan rasa gitu. Jadi gimana Mas Harto? Gimana apanya gitu kan? Gimana pempeknya? Enak nggak? Ya enak gitu. Brandnya sebentar. Aku harus buka Instagramnya, lihat interaksinya. Berarti kalau tanya sama orang yang brand aktivis nggak gampang-gampang juga ya pertanyaan. Kalau ini makanannya enak, tapi kalau brandnya tunggu dulu bentar. Benar. Kan ilmu menciptakan persepsi. Jadi secara sederhana, ada nggak persepsi yang sudah tercipta dari brand ini dari informasi yang kita ambil dari open source information tadi gitu. Apakah ada yang ya ketika aja googling nama brand itu, ketika kemudian keluar berarti, dan bukan dari dia yang buat, berarti kan ini pihak ketiga ya, berarti kan brand itu sudah punya value. Ya salah satunya caranya begitulah. Lihat. Seru banget ya. Karena gue langsung merelate kan. Satu sih sebenarnya tadi ya kita ngomongin brand ya. Sebenarnya gue tuh pengen nyambungin dengan ini fenomena mungkin, atau ini gue doang kali ya melihat bahwa ternyata brand itu bisa menyatu gitu. Contoh kayak mall ya Mas ya. Mall tuh kan punya brand sendiri kan. Kalau kita mall ini pasti orang-orang tertentu, kalangan tertentu yang kesana. Yes. Yang ini usia anak muda doang yang kesini gitu kan. Nah ada satu mall di Surabaya. Ini menurut gue seru sih. Dia ada mall 1 sampai 6 Tunjungan Plaza. Waktu kita masuk ke sana kan, kita ke sana. Itu tuh di tiap mallnya beda-beda meskipun nyambung semua. Jadi ternyata itu mungkin ya, ini mungkin dari pandangan Mas atau gimana ya, bahwa mall misalnya Tunjungan Plaza 6 itu memang sudah dibikin persepsi dia mewah, dari wanginya, dari jenis lantainya. Kalau gue dari buildingnya yang ngelihat gitu. Kayaknya orang-orang yang nyaman dengan bangunan itu akan di situ. Orang-orang dari kalangan yang di Tunjungan Plaza 1 tuh yang paling ujung, yang paling lama. Jadi yang kesana tuh juga toko-tokonya yang bisa dibilang menengah ke bawah. Nah kayaknya ini nggak akan pernah nyatu nih si pengunjungnya. Betul. Karena dia akan segan masuk ke Tunjungan meskipun dia nyambung gitu. Kita menyebutnya garis demarkasi ya, gitu. Gitu ya. Yang sangat berbeda. Kami pernah melakukan hal yang sama untuk Supermall Karawaci. Oke. 3-4 market yang berbeda gitu dalam satu tempat. Secara teori nggak mungkin dan nggak boleh karena mencampurkan 4 segmen dalam satu market. Tapi dalam teori brand ada tekniknya. Salah satu syaratnya adalah cakupan area yang luas.
Ini sama kayak Ancol gitu ya, bisa datang semua market dari A sampai C, tapi pintu masuknya harus beda-beda karena secara psikologis nggak mau A sama C datang dari pintu yang sama gitu. Tapi hanya boleh terjadi kalau size dari tempat itu besar. Tapi kalau tempatnya kecil, ya meskipun dalam selalu case selalu bisa ditabrak-tabrakin ya. Tapi dalam pendekatan brand yang nggak boleh sama gitu. Dia nggak mau disamain. Jadi ya make sense, doable. Hanya case-case tertentu yang size-nya besar, dan yang menarik kan sebenarnya kalau itu didesain oleh seseorang atau sekelompok orang, jago ya. Iya. Berarti dia bisa membaca cara berpikir kita dan bener. sama aja mikirin Instagram. Pernah nggak kita bayangin si pembuat Instagram itu Ya, akan memikirkan bahwa one day kita akan bangun pagi lalu merasa bahwa postingan gue di like beberapa orang ya gitu. Dia sudah tahu kita akan berpikir seperti itu, dan dia tahu kita akan sangat berharap banyak. Berarti kan udah dipikirin engineeringnya gitu. apa ya? Kan sangar ya. Ilmunya ilmu apa itu? Ya antropologi, ilmu sosiologi, ilmu pelajari orang ya, psikologi, behavior kita behavior. ya. Behavior orang. Aku udah hampir 5 tahun ini nggak pernah baca buku brand lagi. Bacanya itu behavior science, market research, psikologi, antropologi, ekonomi syariah. Soalnya relate-nya ke situ ya. Ke situ. Betul. Kalau ilmunya ya sama aja, Ya. kayak ilmu interior kan sama aja ya. Tapi kemudian pembelinya harus seperti apa? Itu kan yang kemudian rasa gitu kan bukan ilmu interior per se-nya, tapi justru mendalami kalau orang katakanlah Tionghoa akan seperti apa cara berpikirnya. Ya, itu lebih American minded kayak mindset yang gimana lebih ya? advance lagi lah ya. Ya, negosiasi gitu kan, ilmu negosiasi, kalau ilmu utamanya sih Teknisnya sih ya udah sama. Mas, pertanyaan satu lagi Mas. Ini Mas Arto Beneran, ini kan Mas Arto. sebagai konsultan kan ya. Bisa dibilang gitu kan? Boleh nggak? Atau enggak? Dia nggak mau dibilang konsultan, dia mau Maksudnya dibilang aktivis tadi. Iya, oke, kan itu di dalam aktivis itu aktivitasnya kan berarti ada macam-macam kan. Salah satunya tadi kan berkonsultasi untuk orang yang punya produk. Kalimat yang lebih apa tuh? Ini developer. Asik. Iya. Nah, Brand oke lah developer misalnya. Ini karena yang nonton ini kan kita sesuaikan, yang nonton ini kan ada arsitek muda, ada juga klien, ada juga mahasiswa dan lain-lain. Misalnya ini ada mereka yang baru mau membangun brand sebagai konsultan arsitek atau konsultan desainer interior misalnya. Itu bisa nggak datang ke Mas Arto untuk memberikan bisa, arah? kita bikin gitu kelas ya? simple juga memungkinkan ya. Gitu ya? Suka bikin kelas-kelas, kita bikin kelas lanjutan aja. Jadi kita bisa bikin kelas di Benda Design Hub dong tentang ini gitu. Bisa Iya, banget, bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Baru kepikiran. Iya. Kayak apa namanya? Lucu juga ya. Bagaimana membangun brandmu kan gitu kan, sesederhana itu kan. Terus gimana ngukurnya? Jadi dalam proses brand building itu ada 3 tahapan. Yang pertama disebut namanya brand foundation. Brand foundation itu basically the fundamental of your brand gitu kan. Why you are different, apa yang membuat kita berbeda, apa yang mau kita kejar, apa nilai-nilai kita, apa persepsi pasar yang ingin kita bangun, itu namanya brand foundation. Kedua namanya brand communication. Brand communication ini basically mengkomunikasikan the brand foundation bahwa kita berbeda karena kan itu bagian dari komunikasinya. Yang ketiga adalah brand evaluation, mengukur apakah communication yang kita lakukan itu sudah sampai ke target market atau ekosistem, karena tidak selalu brand kita dikomunikasikan ke target market ke klien kan, ke ekosistem juga ya, ke ekosistem ya gitu. Jadi tahapan itu kita sebutin namanya brand step. Nah, brand step itu cuma 3 tahap itu: brand foundation, brand communication, dan brand evaluation. Nah, brand foundation itu nggak perlu ngeluarin duit tuh sebenarnya, hanya berpikir aja, kenapa gue berbeda sama dia ya gitu. Nah, soalnya kadang-kadang bisa disengaja, bisa nggak disengaja. betul. Nah, jawabnya kan sulit karena perlu pendalaman. Misalnya apa bedanya saya sama dia ya? Itu nggak perlu ngeluarin duit sebenarnya, nggak perlu hire consultant, cuma perlu ngobrol aja sama diri sendiri sama kaca. Bener kan? Tapi itu pertanyaan yang sangat jujur gitu untuk ngomong dengan nggak usah ada sama kaca deh kayak orang gila. Tapi ngomong sama rekan bisnis partner, apa yang membedakan firma kita dengan firma dia ya? Misalnya gitu ya. Apa bedanya associate kita dengan associate dia ya?
Itu pertanyaan yang sangat in-depth banget dan nggak perlu ngeluarin duit, perlu mikir aja. Nah, brand communication itu yang paling mahal. Bikin konten, bikin materi, bikin produk, bikin ya kartu nama, bikin kemasan, bikin kompro, itu kan duit semua itu. Ya, Duit semua. Nah, kalau foundationnya nggak jelas, communicationnya Ya sayang ya lah ya. sayang kan, ngabisin duit. Ngabisin duit aja. Duit gitu. Terus Satu lagi apa ngukurnya gimana? Brand evaluation, ngukur. Evaluation, Ya, ngukurnya ya. Ngukur brand kita sudah oke atau belum? Ya misalnya pertama salesnya naik, misalnya salah satunya base customer loyal kita tumbuh. Nah, gimana cara taunya? Ya harus kita ukur. Tahun pertama 2 customer loyal. Tahun ketiga 4 customer loyal. Oh, kenaikan 100% berarti. Udah bagus atau belum? Ya tergantung kita. Lagi-lagi kalau ada pengukurannya, kita punya namanya industri standar kan. Kalau industri standar rata-rata pertumbuhannya 5%, kita 100%. Oh, bagus banget gitu. Jadi sebagai seorang, nggak disebut expert ya, sebagai orang yang memahami tentang dunia brand, ketika orang tanya brand gue bagus atau enggak ya, Nanti dulu. tunggu dulu, gue mesti tahu industrinya dulu nih, gitu. Iya, Lu iya, gimana, lu gimana, lu gimana. Terus lu mulainya dari mana? Jadi perlu banyak dialog untuk aku bisa bilang, men, lu udah bagus kali gitu. Lu punya market dari tahun segitu, customernya sama gitu. Jadi ya karena nggak ada apa report yang kita bisa buka, kita lihat, gitu. Jadi perlu dialog. Nanti kita bikin kelasnya. Mira, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri podcast kita yang menarik ini ya, gila loh. Sampai ternganga gue, sampai semua kemana-mana tentang brand tuh gila. Karena relate sama semua pasti penonton juga di sini. Ya, soalnya kita Ya kan? di bidang usaha ini. Ya maksudnya Ya, semua sama, orang lah semua ya. orang mau punya. orang Tadi kan usaha, persepsi orang kerja terhadap dirinya, produknya, jasanya gitu kan. Nah, Mas Arto, apa yang pengen Mas Arto iniin? Apa namanya? Apa sih Sampaikan. ya? Iya, sampaikan Kembangkan. ke pemirsa. Apa cita apa ya? Pemirsa. 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 Kayaknya umurnya sama kita. Pemirsa. Oh iya. Anak sekarang nggak ngomong pemirsa. Enggak soalnya. dong. Pemirsa sama kaula muda. Kaula Iya, muda. itu beda lagi tuh umurnya. Benar. Itu brand. Bagian dari brand ya. Itu brand. Yang apa ya, Mas Arto tuh apa sih cita-citanya gitu loh. Cita-citanya. Jadi Goalnya gitu, walaupun udah banyak goal. Jadi hari ini kita melihat pertumbuhan brand kan banyak sekali. Social media memudahkan kita untuk membangun brand kita. Iya. Kita melihat banyak teman-teman yang sekarang sudah bisa mengakses ilmu-ilmu brand dari manapun. Itu nggak salah. Guru-guru brand. Tapi sama seperti ilmu-ilmu yang lain, brand harus memiliki pendekatan yang berbeda-beda juga. Dalam pendekatan yang kumaksud misalnya mazhab yang berbeda-beda gitu. Gak bisa satu ilmu brand itu sukses itu diukur dari satu pendekatan, karena ilmu brand ini sesuatu yang sangat personal juga ya. Dan tadi aku merasa bahwa ilmu brand punya tanggung jawab yang besar karena ilmu menciptakan persepsi. Maka ketika persepsinya baik, kita bisa mengarahkan sesuatu yang baik. Artinya dia bisa menjadi sebuah solusi bagi dunia ini. Kalau kita tidak bergerak untuk mengarahkan ilmu brand kepada kepentingan atau dampak-dampak yang positif, kita akan melihat dunia juga akan tumbuh menjadi dunia yang penuh dengan konsumerisme. Ya, ekonominya tumbuh gitu kan. Ya. Tapi ya dampaknya orang pada belanja ya. terus gitu. Ya. Belanja bagus nggak? Bagus, tapi ya itu tadi Balance. menjuggling itu, membalance itu. Maka kita butuh brand-brand yang juga mampu menjadi penyeimbang. Jadi goal kami adalah bagaimana menciptakan brand-brand penyeimbang yang bisa membuat ekosistem menjadi lebih baik. Ketika semuanya lari ke kuliner, semuanya fokus kepada katakanlah kopi gitu ya, tentu harus ada penyeimbangnya. Ketika semuanya ingin menjadi kapitalis, tentu harus ada yang sosialisnya. Bukan berarti yang kapitalis jahat, karena kita juga butuh yang sosialis untuk menyeimbangkan. Kita butuh petani as important as arsitek gitu. Nah, tugas ilmu brand adalah menjaga keseimbangan itu. Dan spesifik apa yang kami lakukan adalah bagaimana mendorong brand-brand yang berdampak. Maka KPI kami sebagai aktivis brand adalah bagaimana dengan keilmuan ini kami bisa mempengaruhi para brand owner di berbagai industri, baik itu personal brand, organizational brand, destination brand, untuk mau mengambil jalur-jalur penyeimbang dari
market-market yang sudah ada di luar sana. Ketika semuanya bikin kopi misalnya, kenapa nggak bikin coklat? Coklat juga menarik. Ini industri yang perlu kita support gitu kan. Nah, kita butuh penyeimbang. Artinya apa? Artinya akan ada entrepreneur baru yang melihat coklat sebagai sebuah alternatif, bukan hanya dari opportunity bisnisnya, tapi sebagai penyeimbang terhadap ekosistem tadi. Berat ya? Tapi keren banget sih. Dan itu nggak kepikiran kan. Kita pikir ya udah berlomba-lomba membuat brand sementara impactnya bisa slow fashion as important as fast fashion kan gitu ya. Fast food as important as slow food. Kan kita nggak bisa bilang fast food jahat, slow food baik. Ya dua-duanya penyeimbang. Mungkin fast food akan lebih banyak daripada slow food. Betul. Musik pop akan lebih banyak daripada musik kasidahan atau indie gitu kan. Tapi indie perlu ada. Kalau indie nggak ada, maka kita hanya tahu musik itu adalah pop. Padahal mazhab tuh penting. Opportunity dan pilihan alternatif itu penting untuk membuat dunia menjadi seimbang. Jadi intinya semua tuh harus balance. Iya. Balancing tuh penting. Ya kan Mas Arto? Produk dan ya demi ini juga ya, demi manusia juga. Akhirnya baliknya ke situ ya Mas ya. Demi dunia yang lebih baik. Asik. Dan sebenarnya lebih mudah loh membangun brand dengan unsur pembeda yang unik ya. Karena kalau misalnya tolong bantuin dong, gue mau bikin coffee shop. Aduh gila, coffee shop udah banyak banget. Aduh bentar, apa ya coffee shop yang apa ya gitu kan, semua kategori udah diambil gitu. Tiba-tiba dia mau bikin tea bar atau jamu bar. Wah, oke. Ini masih banyak ruang nih gitu. Benar. Meskipun profitnya belum tentu gede ya. Tapi lagi-lagi kan ada orang yang harus buka tea bar karena memang itu panggilan hidup gue untuk buka tea bar. Seperti dirimu ya. Mas Arto, terima kasih banyak sudah sharing ilmu yang berharga sih ini karena relate sama pasti yang sama semua yang denger ya. Mira, ada yang mau ditambahin? Cukup? Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Arto. Bye. Dadah.